Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pengelola NCC Pakil Surakarta, yang kami hormati pengurus, pamuji maupun anggotanya, yang kami hormati Ustaz Yuli Fajar, yang kami sayangi hadirin sekalian. Alhamdulillah, yang pertama dan utama, mari kita untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di sore hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa berkumpul di aula NCC Pakil Surakarta dalam acara pengajian dan iftar antara keluarga besar Pamuji dengan MCC Pakil Surakarta. Yang kedua, salam dan sholawat mari kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Kepala MCC PAKYM, sekaligus kebetulan ini Pak Rohani ini adalah sekretaris PDM Kota Surakarta dan sekarang diamanai untuk mengepalai MCC PAKYM. Kemudian yang kami hormati Ustaz Yuli Fajar, ini kami perkenalkan nih Pak Rohani. Ustaz Yuli Fajar ini dari internal Pamuji dari angkatan 87, persis angkatan di bawah saya. Kemudian yang kami hormati pengasuh PAKYM, MCC PAKYM. Kemudian teman-teman dari alumni atau dari Pamuji yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, terima kasih sekali ini berkenan untuk hadir membersamai acara iftar bareng-bareng dengan adik-adik di PAKYM.
Mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar kita untuk bersama-sama berbuka dengan adik-adik PAKJM senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sayangi adik-adik PAKJM. Semangat ya adik-adik ya. Jangan sampai puasa menjadikan alasan untuk bermalas-malas. Seperti dulu pernah saya sampaikan waktu di rukun tarawih itu, bahwa jangan sampai puasa itu membuat orang di sekitar kita untuk berubah menjadi karakter orang lain. Jadi kita justru yang tetap istiqomah, seolah-olah tidak berpuasa. Jadi kita semangat justru di situ dengan kegiatan perasa lebih tinggi, insya Allah kualitasnya. Kemudian tidak lupa pada kesempatan ini sholawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita nanti termasuk yang menjadi bagian yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Mungkin sekedar introduksi Pak Rohani, perkenalan bahwa Pak Muji ini saat ini itu yang paling senior dan masih aktif dalam berkegiatan. Kalau ada undangan-undangan kegiatan Pak Muji itu Prof. Muhsin Dues. Beliau guru besar di Fakultas Kedokteran UNS. Wah, angkatan 65 angkatan dengan Prof. almarhum Prof. Surati. Dalam berbagai kesempatan event juga Pak Dalan Rais angkatan 69 juga berkesempatan hadir. Kemudian Pak Joko Rianto kebetulan satu PDM di Balai dengan Pak Rohani. Pak Joko Rianto itu angkatan 82. Selama ini alhamdulillah kita memang kegiatannya cenderung kegiatan-kegiatan yang lebih banyak di sosial dakwah Pak Rohani. Jadi kalau di awal-awal dulu sampai terakhir tahun 2022 kita rutin mengadakan kegiatan nikah masal. Nikah masal itu rutin. Dulu dari justru itu menjadi branding kita waktu kita deklarasi pertama kali tahun 2013. Itu mulai kita rutin mengadakan kegiatan nikah masal. Itu rutin itu setiap tahun. Kemudian kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, kegiatan kita mengundang santri yatim di SMA UI. Tapi untuk kali ini mohon izin kita bisa berbuka bareng dengan adik-adik di Pakin. Karena selama ini justru kita lalai dengan adik-adik sendiri yang di lingkungan perserikatan. Alhamdulillah mohon izin dan alhamdulillah Pak Rohani juga memberikan izin untuk Pak Muji bersama-sama beriftar di lingkungan Pakin yang merupakan lingkungan perserikatan sendiri. Dan kita pernah mengadakan ini yang fenomenal ini Pak Rohani. Kita pernah mengadakan nikah masal tahun 2020. Insya Allah PDM buat menangis sampun kira insya Allah. Karena kegiatan-kegiatan Pak Muji insya Allah mudah-mudahan gambarnya sudah sampai ke PDM dan muaranya betul-betul insya Allah membawa nama baik alma mater khususnya dan juga membawa nama baik perserikatan insya Allah. Dan mungkin itu satu-satunya lembaga alumni yang pernah mengadakan nikah masal, lembaga alumni baik tingkat SMA maupun universitas. Sepertinya kalau kita browsing googling di media massa online itu belum pernah ada itu kecuali Pak Muji insya Allah. Mudah-mudahan semua kegiatan Pak Muji itu insya Allah punya nilai manfaat dan kembali lagi betul-betul membawa nama baik alma mater dan umumnya
bagi Persyarikatan Muhammadiyah insyaallah. Kemudian adik-adik, alhamdulillah adik-adik ini menempuh pendidikan di lingkungan persyarikatan. Jadi betul-betul insya Allah kalau di persyarikatan itu akan membentuk karakter kita. Ya adik-adik ya, semangat. Alhamdulillah adik-adik berkesempatan untuk tinggal di PAKJM dan sekolah di kebanyakan di lingkungan Muhammadiyah ini. Kebanyakan di lingkungan SMP Muhammadiyah 5, kemudian SMK yang paling tinggi ya, SMK Muhammadiyah. Alhamdulillah, ini kesempatan bagi adik-adik untuk meningkatkan diri ya. Jadi semangat belajarnya. Apalagi justru di bulan puasa ini, justru kita jangan sampai melalaikan atau menjadi bermalas-malas. Justru nilai puasa kita akan lebih berasa dengan kita tetap semangat belajar. Itu tugasnya adik-adik. Tugasnya adik-adik adalah belajar insyaallah. Itu mungkin sekedar introduksi atau perkenalan dari Pak Muji, bagaimana profil Pak Muji. Insya Allah ke depan mudah-mudahan kolaborasi seperti ini insya Allah tetap bisa kita lestarikan insya Allah dalam bentuk apapun, pokoknya sepanjang untuk kegiatan persyarikatan untuk keumatan Pak Muji akan selalu ada insya Allah. Mudah-mudahan itu menjadi tekad kami. Rasanya tidak bijaksana kalau saya berpanjang lebar karena waktu berbuka itu kan singkat sekali. Ini sudah dimulai jam 5 lebih. Nanti insya Allah maghribnya jam 5.53. Nanti masih ada Ustaz Juli juga yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sri Mukti, Ketua Pak Muji, perguruan alumni SMA Muhammadiyah Siji Solo, Bapak Al-Ustaz Abdul Fajar, Bapak-bapak dan ibu-ibu, keluarga besar alumni SMA Muhammadiyah 1 yang bergabung dengan Pak Muji, Bapak pengasuh FCC dan anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama kita bersyukur pada Allah kesempatan sore hari ini kita buka bersama di hari yang berapa ini? 14 kita semuanya adalah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai akhir Ramadan ini. Ibu sekalian, terutama tadi kalau Pak Fajri memperkenalkan Pak Muji, perlu kami kenalkan sebenarnya Pak Fajri ini adalah juga pengurus atau anggota dari pengelola MCC. Beliau ini di MCC ini adalah sebagai orang yang tugasnya adalah membina ekonomi, bagaimana parti ini bisa mendapatkan tambahan dana sehingga nanti bisa tambah biaya operasional MCC. Barangkali MCC ini agak sedikit asing. MCC itu singkatannya Muhammadiyah Children Center. Muhammadiyah itu kan punya majelis namanya, Majelis MPKS, Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial. MPKS ini mempunyai 8 harapan. Satu diantaranya MCC, Muhammadiyah Children Center, yang masyarakat mengenalnya adalah PAKYM, Panti Asuhan Keluarga Yatim Muhammadiyah Surakarta. Dulu namanya PAKYM, tapi namanya yang benar sekarang adalah MCC,
Muhammadiyah Children Center LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, namanya PAKJM. Dulu PAKJM itu sebuah singkatan, tapi itu sebuah nama sekarang. Karena nama panti itu dikira agak sedikit mendegradasi. Bocah panti itu rasanya rodo itu, maka diganti dengan MCC tadi. Juga ada MEC Solo itu, Muhammadiyah Senior. Ya, senior itu berarti orang-orang tua yang berada di Sumber. Ini yang perlu kami sampaikan pada ibu sekalian biar mengenal MCC dulu. Terima kasih ini. Ya, saya sebagai orang di Muhammadiyah merasa bangga ini dengan MCC ini, dengan Pak Muji. Kalau alumninya, alumni Muhammadiyah mau berkiprah di Muhammadiyah, Pak Sri Mahmud ini saya kenal betul bahwa beliau sekarang adalah ketua pimpinan ranting Muhammadiyah Pajang Utara. Pimpinan ranting Muhammadiyah Pajang Utara itu lahir baru tahun 2000. Relatif PRM yang baru pecahan dari, karena kelurahan Pajang ini besar, maka berdiri ranting yang baru. Ranting yang baru adalah pimpinan Muhammadiyah ranting Pajang Utara. SMA Muhammadiyah yang saya kenal ini adalah sudah tua. Saya mengenal persis salah satu dari alumni panti ini. Salah satu dari alumni panti ini dulu adalah anak panti ini. Salah satu alumni dari SMA Muhammadiyah 1 itu anak panti ini. Tahun 81 mungkin. Dulu tinggal di panti ini, sekolahnya di SMA Muhammadiyah 1, anak yatim. Sekarang dia menjadi dosen bahasa Inggris di Fakultas FKIP UMS. Namanya Pak Eko Budiadi. Anak alumni sini. Dia sekelas dengan Dr. Musiam. Dr. Musiam itu juga alumni SMA Muhammadiyah 1, barengannya Eko Budiadi alumni sini itu. Dia dulu pernah menjadi wakil rektor tahun berapa gitu di UMS. Sekarang Dr. Musiam ini menjadi rektor di UMKT, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, menggantikan Profesor Dr. Bambang Setiaji. Jadi saya mengenal. Tapi juga tidak semua alumni SMA, tidak SMA, sekolah-sekolah Muhammadiyah kan menjadi tokoh Muhammadiyah. Ada satu di antara alumni SMA Muhammadiyah 1 yang sekarang adalah menjadi ketua PCNU Kota Surakarta. Ketua PCNU Surakarta. Pimpinan cabang Nahdlatul Ulama. Yang kebetulan sekarang beliau juga menjadi ketua FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Pak Mas Budi, ketua PCNU Kota Surakarta. Beliau juga alumni SMA Muhammadiyah 1. Tidak apa-apa, kita di mana-mana alumni. Ya, itu juga sekitar sedikit ibu sekalian. Saya atas nama keluarga besar Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Surakarta mengucapkan terima kasih kepada Pak Muji yang ikut peduli dengan anak-anak kita bersama dengan mengadakan kegiatan pengajian dan buka bersama di Panti Asuhan ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya untuk anak-anak. Tadi disampaikan oleh ketuanya, selama ini dipanggil ke sekolah, tapi hari ini Pak Muji yang mendatangi Panti Asuhan Keluarga Yatim Muhammadiyah Surakarta ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Pak Muji, alumni SMA Muhammadiyah 1 Surakarta yang mengadakan kegiatan di Panti Asuhan Keluarga Yatim Muhammadiyah ini. Demikian sambutan saya dari keluarga besar Panti Asuhan Keluarga Yatim Muhammadiyah Surakarta atau MCC tadi, Muhammadiyah Children Center LKSA PAKJM Surakarta. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau mungkin hanya memberikan fasilitas tempat yang hanya seperti ini. Kalau ibu-ibu banyak sekalian yang banyak yang dekat-dekat, karena memang ini
panas. Pak Fajri itu sudah punya program ingin akan dipasang AC. Jadi tapi kita baru penggalangan dana. Mudah-mudahan nanti misalkan tahun depan mengadakan kegiatan di sini lagi, mudah-mudahan ruangan ini sudah berhasil. Kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diperkenankan untuk duduk lagi. Menginjak acara yang kelima yaitu Lausia dan cuma nanti sekaligus untuk puasa. Pada lapar enggak? Enggak lapar ya enggak puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Nyaman mungkin, nyaman gimana terserah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du ibadallah usikum wa nafsi bi taqwa faqad fazal muttaqun. Pada yang saya hormati, saya takdimin Sekretaris PDN Surakarta, kemudian Akhiro Bapak Haji dan juga para senior saya, ya, teman-teman sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Para anak-anak yang senantiasa dicintai oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, sore ini Allah limpahkan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita berada di majelis yang mulia ini di aula LCC. Sekarang dipopulerkan LCC ya. Dalam acara pengajian dan iftar dari Pak Muji. Dulu saya kenal Pak Muji itu dikenalkan namanya Pak Gujuban, alumni SMA Muhammadiyah Siji. Sekarang ada perkumpulan, ya. Salam salawat senantiasa terlimpah tercurahkan kepada manusia teragung sepanjang zaman yang telah mampu mencobakan titah-titah ilahiyah dari secara pribadi maupun secara yang sudah diberikan oleh Allah sebagai rahmat alamin wa ma'arsalaka ila rahmatan alamin. Sekian waktu, masyarakat muslimin rahimahullah. Yang pertama kepada adik-adik sekalian, karena ini memang acaranya adik-adiknya. Saya punya anak yatim. Kalau biasanya yang piatu ya. Anak-anak saya itu yang paling kecil, anak-anak sekalian, itu ditinggal uminya umur 9 bulan. Yang besar masih ada di Paliatan di mana itu waktu itu yang besar di dulu anaknya Iin ya, di Mapalulu. Yang kedua masih ada di pesantren Hafid SMP kelas 1. Kemudian yang ketiga umurnya baru masuk ke MI Muhammadiyah. Saya kebetulan dari Peru. Dan kalau Bunda sekalian atau teman-teman sekalian mungkin kenal dengan yang namanya Pak Husain. Nah itu Pak D saya, Pak Husain, Allah yarham. Apa yang bisa sebagai motivasi buat adik-adik sekalian,
Jadi udah sekalian saya ini single parent. Untuk kalau biasa single parent itu kan perempuan ya. Saya single parent mendidik 4 anak. Yang satu masih dalam ayunan sebenarnya, 9 bulan perempuan. Ya, masalah pendidikan masalah ininya nggak usah dibahas ya. Yang penting sekarang ada sekalian, anak saya yang kedua yang ditinggal uminya tadi masih ada di pesantren kelas 2 SMP, sekarang sudah menjadi ustadzah di pesantren tahfidz lansia Bekasi. Alhamdulillah, qadarullah, kelas 2 selesai, kelas 2 SMA selesai menghafalkan Quran. Yang luar biasa. Ya, ini tanpa bimbingan, tanpa pendampingan dari dan juga abinya, karena saya qadarullah dari tahun itu saya masih ada di lembaga Dewan Dakwah Islamiyah Jawa Tengah. Jadi saya kebetulan qadarullah saya di pemberdayaan daerah. Di setiap ini tidak jarang di rumah gitu ya. Kemudian yang spektakuler lagi, Allah memberikan luar biasa pada anak saya, adiknya ya, yang dulu ditinggal uminya itu baru masuk MI kelas 1. Sama kelas 2 SMA selesai menghafalkan Quran. Dan yang luar biasa, tidak hanya menghafalkan Quran ansik gitu ya, tidak hanya belajar kemudian ini, tetapi dia juga ngarit juga gitu. Buat apa? Bukan buat kasih makan kuda, kemudian juga bersih-bersih kuda, bersihkan tandanya dan sebagainya. Itu bisa. Dan alhamdulillah kalau adik-adik sekarang pada hari ini anak-anak sekarang luar biasa ya, luar biasa, bisa dipawiatan sekarang ini di pendidikan sudah istilahnya difasilitasi yang luar biasa. Makanya ini menjadi motivasi, jangan mengeluh gitu. Rasulullah SAW juga dilahirkan dalam keadaan yatim, tapi diangkat melejit oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang terbaik sepanjang zaman. Bahkan sampai karena keagungannya Rasulullah SAW, namanya pun diambil. Siapa yang mengambil? Panjenengan pun Ustadz Darwis, atau yang kita kenal dengan Ahmad Dahlan. Saking apanya, kepinginnya kita semuanya mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW, makanya namanya Muhammadiyah. Dan satu surat yang senantiasa diajarkan oleh beliau, hanya satu surat sebenarnya. Berangkat dari satu surat itu. Surat apa? Surat Al-Ma'un. Dari surat Al-Ma'un itu pada hari ini bisa mendapatkan Muhammadiyah punya aset terbesar di dunia secara organisasi. Berapa asetnya? 400 triliun. Ya, makanya suka bikin ulah Muhammadiyah itu dengan dana sekian itu suka bikin ulah jalan sekutu bukan Muhammadiyah ini kerjakan Muhammadiyah, belum ditambah dipakai aspal dan sebagainya. Itulah yang memang Muhammadiyah gitu. Makanya adik-adik sekalian, Anda tidak sendiri. Anda tidak sendiri dan didampingi oleh para asatidzah, masya Allah ya, apalagi saudara Ustaz Fajri itu luar biasa nanti mendampingi. Kemarin dulu cerita, saya sekarang suruh ngasuri di YKM, insya Allah ya itu. Dan kalau bisa anak-anak sekalian, kalau bisa dari sekian ini ada yang hafid Quran. Kenapa harus hafid Quran? Karena nanti akan menjadi jariah yang luar biasa pada orang-orang yang berada di lingkungan sini. Kenapa Al-Quran? Karena Ramadan sendiri, Ramadan itu termasuk ini enggak? Termasuk bulan yang diharamkan Allah enggak? Tidak. Hanya 4 hal. Ya, Ramadan tidak masuk yang diharamkan Allah hanya
Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ternyata Ramadan tidak masuk itu. Tapi kenapa sekarang ini Ramadan bisa berjenjang luar biasa melebihi dari itu semua? Bahkan semuanya kalau kita bandingkan dengan Dzulhijjah dan Dzulhijjah dan Muharram, puncak dari sama-sama aja yang bisa mendampingi atau yang bisa mendekati itu hanya Dzulhijjah dan Muharram. Tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu kebaikan kita kalau kita lakukan melebihi dari jihad fisabilillah. Ya. Puncaknya apa? Tanggal 10. Muharram juga demikian. Maka kalau kita bicara dengan Dzulhijjah itu tidak bisa lepas dengan siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Begitu kita belajar ataupun kita memahami tentang bulan Muharram, tidak lepas dari sejarah Nabiullah Musa alaihissalam ditenggelamkannya Fir'aun laknatullah itu tanggal 10 Muharram. Tetapi dua-duanya puncaknya hanya 10 awal. Puncaknya tanggal 10, tapi kalau Ramadan itu dari awal sampai akhir semuanya, bahkan kalau Ramadan itu terakhir puncaknya di 10 malam terakhir. Untuk apa? Target utama yang diberikan oleh Allah, yang ditargetkan oleh Allah, kita ini menjadi orang-orang yang mutakin, dalam artian orang-orang yang soleh secara pribadi dan soleh secara sosial. Itu Ramadan. Seperti itu pada hari ini kita sudah ada di Pamuji ini senantiasa memberikan bagaimana mewujudkan, mengaplikasikan kesolehan sosialnya. Masya Allah. Itu. Makanya pada hari ini sudah 13. Artinya jangan sampai kita justru malah tidak semangat, lebih semangat karena puncaknya itu di tanggal 10 terakhir, di malam-malam terakhir, di 10 malam terakhir. Targetnya apa? Allah itu setiap tahun itu punya programnya luar biasa yang bernama pemutihan segala dosa dan kemaksiatan setahun yang sudah lewat. Itu hanya Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kenapa Ramadan melejit begitu luar biasa? Bahkan Ramadan senantiasa kita tunggu-tunggu. Bahkan di Ramadan itu, masyarakat muslimin rahmatullah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, ayah bunda yang Allah Subhanahu wa taala, kita di Ramadan itu bisa request pahala, itu bisa. Di lain bisa kan? Sudah request pahala, caranya dikasih pelajaran, dikasih tata caranya itu oleh Rasulullah SAW. Karena Ramadan luar biasa. Kita mungkin satu Ramadan besok tidak bisa jadi di antara kita. Mudah-mudahan masih tetap ya. Tahun depan bisa ketemu Ramadan atau tidak. Tetapi 3 tahun ke depan, Ramadan ke depan, tahun ke depan, ketiga tahun ke depan, itu bisa kita raih pahalanya di tahun ini. Itu dasarnya Ramadan. Caranya bagaimana? Kanjeng Nabi cuma bilang di hadis Tirmidzi, barang siapa memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya orang yang berpuasa itu dikasihkan kepada orang yang memberikan iftar, tetapi tidak mengurangi pahalanya yang berpuasa. Luar biasa. Tinggal kita ini seberapa yang akan kita raih. Kita ini kepengen punya Ramadan, punya pahala Ramadan itu berapa tahun, itu tergantung kita memberikan iftar itu. Maka saya juga ada program namanya iftar kalau pada bulan Ramadan ini, Ramadan istimewa bersama anak-anak penghafal Quran dan anak-anak bahasa. Ya. Bedanya kalau dengan lain-lain memang kami ada plusnya dengan para penghafal Quran. Qadarullah saat tahun 2008 sampai hari ini masih banyak mendampingi teman-teman yang memberikan yang ada di pesantren tahfidz di Solo Raya. Itu.
Bedanya itu. Jadi kalau kepingin pada hari ini ya, ini berapa ini yang anak-anak sini? Misalkan Anda sebelum saya punya program itu, sebelum masuk Ramadan, Anda yang ngasih 1.500.000 ini Ustaz untuk awal bulan Ramadan, untuk iftar anak-anak menghafal Quran. Kalau 100 ada begitu 100 paket saja ya, 100 paket berarti itu berapa orang? 100 orang ya. 100 orang kalau kita puasa berarti berapa bulan? 3 bulan. Subhanallah, berarti kalau 3 bulan berapa? 2 tahun ke depan kita sudah mendapatkan pahalanya pada hari ini. Coba, itu dasarnya Ramadan. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran. Ya, kemarin sudah sedikit saya sampaikan di Pamuji, kajian Pamuji ya, di di gedung yang paling kita cintai ya, karena itu banyak sejarah, banyak histori. Itu luas kan itu yang luar biasa di Muhammadiyah itu. Jadi tergantung kita. Malaikat Jibril itu tadi kan biasa-biasa aja. Tetapi begitu Allah kasih tugas, ini ada Al-Quran, ini ayat Al-Quran, sampaikan ini kepada Rasulullah, Jibril menjadi mulia. Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Hari yang tadinya biasa, bulan yang biasa saja jadi Ramadan karena di situ ada Al-Quran. Ramadan diangkat yang luar biasa kemuliaannya. Ada satu malam yang biasa-biasa saja, tapi di malam itu ada Al-Quran. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ayah bunda yang Allah Subhanahu wa taala, adik sekalian, maka mari kita banyak bersedekah. Ya, Ramadan itu bulan sedekah, bulan apa namanya? Bulan Quran, bulan sedekah, bulan tarbiyah, bulan maghfirah, bulan rahmat, bulan luar biasa di Ramadan. Beda dengan 2 bulan ini. Ada satu riwayat, ini jadi motivasi buat kita semua. Orangnya biasa-biasa saja, tetapi di saat sakaratul maut beliau mengatakan, kenapa kok tidak lebih jauh? Pertama. Kemudian yang kedua, di saat sakaratul maut itu dari lisannya beliau mengucapkan, kenapa yang tidak baru? Yang ketiga, orang itu mengatakan, sahabat itu mengatakan, kenapa tidak semua? Ternyata begitu subuh tidak ada beliau tidak dalam majelis Rasulullah, tidak sholat bersama Rasulullah. Rasulullah mengatakan, beliau di mana? Sahabat kemana? Kemudian sampai perjalanan, akhirnya ambil besok satu perjalanan dari masjid sampai ke rumah dia itu perjalanan 2 jam. Kira-kira 2 jam dari mana sini? Tapi begitu ketemu, wahai Rasulullah, dikatakan istrinya, Rasulullah, sebelum Sa'ban ini meninggal, ini yang dikatakan, kenapa tidak lebih jauh, kenapa tidak yang baru, kenapa tidak semua? Ternyata di saat sakaratul maut itu apa yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan oleh beliau itu dipampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, divisualisasikan. Kenapa tidak lebih jauh? Ternyata 2 jam perjalanan dari rumah sampai ke Masjid Nabawi. Itu perjalanan tidak karena kebaikan-kebaikannya ternyata luar biasa. Maka dia katakan, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kebaikan beliau di saat dia waktu itu musim dingin, kemudian dia pakai jaket kok masih dingin, kemudian dia ke rumah lagi ngambil jaket yang lusuh karena biar nanti tidak kena debu dan sebagainya. Di tengah jalan ada orang yang kedinginan, kemudian yang di luar tadi yang lusuh tadi dikasihkan kepada orang ini. Ternyata begitu sakaratul maut dikasih tahu, divisualisasikan kebaikan karena hanya memberikan memberikan satu jaket yang lusuh tadi, itu pahalanya luar biasa. Maka dia mengatakan, kenapa tidak yang baru? Kenapa ya Allah kok tidak yang baru dulu? Kalau tahu seperti ini ya Allah, yang baru ini saya kasihkan. Ya, maka bunda sekalian, kalau ada orang yang minta donasi pakaian layak pakai, tolong jangan yang layak pakai, tapi yang baru yang dikasih. Gitu kan?
Kemudian yang ketiga, kenapa kok tidak semua? Ternyata ada, beliau itu senantiasa kalau makan, ya ada orang yang begitu jalan makan, dia makan roti besar itu diparut, susunya juga diparut. Tapi ternyata begitu dia sakaratul maut diberikan pahala itu dikasih tahu oleh Allah, pahalanya begitu besar itu yang separuh tadi. Maka dia mengatakan, kenapa tidak semua? Ya, kenapa tidak semua? Ayat benar Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pelajaran buat semuanya. Bagaimana kita ini menjadi orang ahli sedekah. Kata Rasulullah SAW, khairin nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Sebaik-baik manusia. Kalau pada hari ini gitu ya, bisa dites nih di saat Ramadan begini. Di masjid-masjid ini kan pasti ada nggak buka bersama? Ada teh begini misalkan, teh begini. Yang satu penuh, yang satu separuh. Kira-kira kalau ditanya gitu, yang jangan ambil yang mana? Yang penuh atau yang separuh? Yang penuh. Itu hanya segelas air loh. Itu tidak pernah berpikir ego kita masih ada gitu. Wah pelang, gitu kan? Yang diambil ya banyak. Kalau misalkan hidayahnya bakso, mangkok tersusun rapi, ada namanya baksonya hanya isi 5, yang satu isinya 6, yang diambil yang mana? Yang ambil yang 5 atau yang 6? Itu hanya semangkok bakso. Itu benar-benar kita ini makanya pada bulan Ramadan ini kita dilatih betul agar kita endingnya nanti begitu kita dibuktikan oleh Allah ada kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Dan alhamdulillah ini Pak Muji sudah dari awal ya, dari awal. Terus saya waktu itu masih kalongan ini, dikasih tahu, kemudian masih sekretaris, masih di dekatnya Mas Bandir itu di sana. Waktu itu masih mau mengadakan takbir pertemuan reuni akbar itu. Dan yang saya ini lagi justru dari teman-teman 87 itu bukan anak-anak yang soleh dulunya gitu. Saya paham betul gitu. Bukan anak-anak yang soleh gitu. Angkatan 87 yang menggerakkan itu sampai teman-teman itu sampai nyari alamat sampai ke Surabaya dan sebagainya. Dulu bukan anak yang soleh. Saya paham betul karena saya juga dari SOS 5, SOS yang paling bontok, yang paling luar biasa lah gitu ya. Itu saya waktu itu apa? Di SOS 5 itu pernah 1 kali nihil. Selama kelas 2 sampai kelas 3 itu sekali tok nihil. Itu pun jam pertama. Jam kedua sudah nggak tahu kemana. Gitu. Tapi luar biasanya teman-teman inilah justru yang banyak menggerakkan pamukan dulu. Masih punya ini ya. Itu luar biasa. Ya. Makanya adik-adik sekalian yang di Pamuji sekarang, yang dulu-dulu yang seperti itu, kakak-kakak seperti itu jangan ditiru gitu ya, jangan ditiru. Karena kalau saya dulu sama Anti Geng itu kalau bolos itu tasnya dilempar ke lompatin pagar, tapi yang luar biasa diderui karo Mas Nasir. Jadi langsung dibawa ke Pak itu Pak Saban ya, dulu dibawa Pak Saban ya, yang ketawa-ketawa itu biasanya dulu ngambil. Itu luar biasa. Tapi luar biasa pada hari ini ternyata apa? Karena endingnya yang diberikan, endingnya itulah yang seharusnya kita persembahkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, endingnya apa? Husnul khotimah. Itu saja. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik sekalian, adik-adik semangat ya. Saya tadi cerita bukan untuk apa, tapi motivasi kita semuanya. Ya.
alhamdulillah anak saya 2 orang sudah hafiz Quran. Dan itu tadi ya saya cerita tadi, anak-anak sini harus ada. Dan bapak ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, ciptakan satu keluarga satu hafiz itu nggak bisa. Satu keluarga satu hafiz. Ya, dasar wis ya anaknya sudah ini cucunya. Kalau nggak cucunya, berinteraksilah kita senantiasa bersinergi dengan para penghafal Quran. Yang paling ya, kenapa saya bilang gitu, karena anak-anak kita kan sudah banyak yang dewasa gitu ya. Paling gampang Bunda sekalian, paling gampang anak kita satu keluarga ada yang hafid Quran, paling gampang cari mantu yang hafid. Itu paling gampang ya, paling gampang. Insya Allah paling gampang. Dan itu luar biasa karena akan membawa pada kita. Kemarin sudah sampaikan, utama kita sebagai orang tua adalah bagaimana mempersiapkan anak-anak kita ini nanti yang menjemput kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo Ma, ayo Pak, ayo Pak, ayo Bu, ayo Mi, ayo Bi, tak gandeng bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan, jadilah di akhirat nanti orang-orang yang bingung. Mau? Saya ajak jangan bingung. Di akhirat kita mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bingung di hadapan Allah. Kenapa bingung? Karena besok akan ada yang dipanggil fulanah ke sini. Begitu soal kepada Allah Subhanahu wa taala, disematkan mahkota di atas kepala kita. Dan kita nanti akan bingung. Ya Allah, kok seperti ini apa? Ya Allah, saya biasa-biasa saja ya Allah. Ternyata dari kita. Walaupun itu bukan anak-anak kita, tetapi kita bersinergi senantiasa empati dengan para penghafal Quran, maka katakannya Nabi awaladin solihin yad'ulah. Anak kenapa pakai walad? Ya. Kenapa tidak pakai ibnu? Karena itu adalah bukan hanya sekedar anak yang secara biologis, tapi anak secara yang kita tadi. Begitu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan pada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada satu hal ya, doa makbul itu di saat di tengah-tengah buka, bukan di awal berbuka, tapi di tengah-tengah buka. Alhamdulillah panitia sudah mengatakan tadi, makanya berdoa dulu, minum ala kadarnya, kemudian di situ berhenti berdoa. Di situ Allah akan kabul. Insya Allah. Gitu ya. Mari kita akhiri dengan doa kita. Sudah ada belum? Nah, kita berdoa yang nanti dilanjutkan di saat itu. Doa ini doa ada umum, nanti doa-doa pribadi nanti pas habis dengan disino batalin, kemudian berdoalah apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammadin. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimin wa muslimat innaka qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat rabbana lati qulubana wa hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana hab lana min shalihin rabbi hab lana min shalihin rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana ja'alna min dhurriyyatina tolong disebut anak-anak cucu dan bayangkan wajah-wajah mereka rabbana ja'alna min dhurriyyatina Rabbana ja'alna min dhurriyyatina ya Rabbil hafidhil Qur'an min hafidhil Qur'an min ahlul Qur'an min ahlul Qur'an min ahli khair min ahli hidayah min Allah Muhammad Rasulullah Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum fit ta'wil Allahumma faqihhum fid din ya
siyamana wa qiyamana wa sutfatana wa tilawati Qur'ana ya Rabb bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saya sampaikan sudah hal makmur bukan dengan dipeni berpunya konten kehati atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puasanya sudah batal.